Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di sejumlah daerah. Bahkan banyak minimarket yang kehabisan stok minyak goreng untuk dijual. Akibatnya warga menyerbu operasi pasar yang menjual minyak goreng murah. Di Jakarta, operasi pasar minyak goreng oleh Polres Metro Jakarta Selatan diserbu kaum ibu dan bapak. Sebanyak 10.800 liter minyak goreng seharga Rp14.000 per liter telah disediakan untuk 3 hari operasi pasar. Mereka rela mengantre dari pagi hari. Kemudian di Kudus, Jawa Tengah, warga menyerbu pasar murah yang digelar Pemda setempat untuk mendapatkan minyak goreng 2 liter. Mereka wajib menunjukkan kupon untuk bisa ditukar dengan minyak goreng. Warga memilih membeli minyak goreng melalui pasar murah karena minyak goreng di pasar dijual seharga Rp18 hingga Rp19.000 per liter. Hal serupa juga terjadi di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Warga di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat menyerbu minyak goreng subsidi seharga Rp14.000 per liter. Hanya dalam hitungan menit, puluhan liter kemasan minyak goreng ludes terjual. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mengungkapkan kelangkaan minyak goreng di pasaran ternyata dipengaruhi oleh beberapa sebab, mulai dari panic buying hingga masalah distribusi. Mereka menemukan adanya panic buying, penjualan bersyarat, dugaan hambatan akses, hingga masalah distribusi dan lainnya. Pemerintah diminta untuk segera ambil tindakan atas kelangkaan minyak goreng ini. Mereka juga mesti membuatkan skema pengendalian, baik dari tahap produksi hingga distribusi. Tim Liputan, Berita 1. Ya, kita kembali di Lansak pemirsa. Kelangkaan minyak goreng masih terjadi di sejumlah daerah di tanah air. Warga banyak memanfaatkan operasi pasar untuk mendapatkan minyak goreng murah. Lantas apa yang menjadi penyebab pasokan minyak goreng langka? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Wakil Direktur TV Deksus Bareskrim Polri, Kombes Pol Helvi Assegaf, serta anggota Ombudsman YK Hendra Fatika. Selamat siang Bapak-Bapak, selamat siang Pak YK dan juga Pak Helvi. Selamat siang, Bu Jafri. Baik, saya ke Pak Helvi dulu ini, karena kita ingin tahu ya seperti apa perkembangannya di lapangan. Apakah ini minyak goreng kalau kita sebut langka, karena dari Kemendak sendiri mengatakan minyak goreng tidak langka, tapi ada permainan. Nah, temuan dari Satgas sendiri, dari Polri sendiri, seperti apa? Apakah masih banyak nih ditemukan spekulan-spekulan atau pelaku penimbunan terhadap minyak goreng, dan sejauh ini sudah seperti apa penanganannya di lapangan, Pak? Ya, terima kasih Bu Jafri. Perlu kami sampaikan bahwa Satgas Pangan beserta jajaran yang ada di Polda, Satgas Pangan Polda, Polres, ini terus melakukan pengawasan ke daerah-daerah, ya, terutama kepada retail modern maupun tradisional, mengecek stok kita yang ada di sana. Ya, memang terjadi beberapa temuan, ada temuan-temuan dari Satgas Pangan terkait dengan indikasi adanya penimbunan di beberapa wilayah. Namun demikian, tindakan kita sudah meminta kepada para pelaku usaha tersebut untuk segera mendistribusikan kepada masyarakat. Dimasukkan ke retail karena belum diisi stok lagi yang dari retail modern. Ini kita minta supaya mereka segera mendistribusikan ke retail modern. Karena mayoritas memang retail modern yang mungkin ada kekosongan karena ada hambatan tadi yang disampaikan. Menarik adalah retail modern juga ikut jadi menimbun begitu ya, atau menahan stok mereka di rak atau di display pertokoan mereka begitu. Nah, ini apa yang bisa diberikan sanksi yang akan bisa didapatkan oleh retail modern jika melakukan hal ini, dan seperti apa yang terjadi di lapangan? Apakah sudah mulai memasarkan minyak goreng mereka lagi sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilakukan kepada para konsumen begitu, Pak Helvi? Bukan begitu maksudnya, Bu. Jadi retail modern ini terjadi kekosongan karena ada tadi beberapa daerah yang memang melakukan masyarakatnya ada panic buying, sehingga mereka menghabiskan stok-stok yang sudah dipajang di dalam retail modern. Di manajemen sendiri tidak ada masalah, mereka memang ada pengisian secara periodik sesuai dengan jadwal yang biasanya. Ya, kalau itu kondisi normal, masyarakat tidak terjadi panik buying, saya kira tidak ada masalah. Jadi kebutuhan yang dipajang itu sudah mencukupi. Jadi mencukupi sesuai dengan jadwal. Namun demikian ada beberapa tempat yang memang melakukan itu, terjadi antrian di beberapa wilayah. Itulah yang menyebabkan ada kekosongan. Sementara sendiri
waktunya yang harusnya mungkin 2 hari baru diisi lagi, ini dalam waktu 1-2 jam udah habis. Sehingga kan menunggu lagi jadwal untuk pengisian kembali. Jadi itu yang kami sampaikan indikasi saja. Namun demikian kita segera mendorong supaya yang cepat diisi kembali. Itu Bu. Oke, ini arti penyebabnya panic buying ya. Jadi sebenarnya kalau retail, kalau kita berbicara retail, mereka sudah mendistribusikan minyak goreng yang mereka miliki memang sudah sesuai dengan kebutuhan. Tapi karena serbuan konsumen, ini yang menyebabkan rak mereka jadi kosong. Jadi ada istilah langka di situ ya. Pak Yeka, nah Anda sendiri melihat seperti apa dengan kondisi panic buying yang ada di masyarakat? Kalau memang dikatakan minyak goreng sebenarnya tidak langka, ada permainan saja begitu di kondisi sekarang ini. Seperti apa, Pak? Jadi begini, Cakri. Ombudsman itu secara gradual melakukan pemantauan harga dan ketersediaan. Pertama diumumkan 8 Februari. Kemarin diumumkan tanggal 22 Februari. Lalu berikutnya itu nanti rencana minggu depan akan kita umumkan. Nah, fakta yang terjadi adalah yang kami temui adalah satu, memang panic buying ada. Tetapi dibandingkan dengan yang pertama, terakhir yang kami amati, panic buying ini sudah semakin berkurang jauh sekali intensitasnya. Di masyarakat sudah tidak terlalu lagi banyak melakukan panic buying. Nah, akan tetapi saya tidak tahu nih di minggu depan ini, karena kami hari Jumat, Sabtu, Minggu ini akan melakukan pemantauan kembali. Nah, yang kedua adalah terjadinya kelangkaan. Jadi minyak goreng itu langka, bukan tidak langka, memang langka. Nah, hal ini diindikasikan dengan kosongnya beberapa banyak kios yang biasanya menjual minyak goreng. Terus juga kios-kios ataupun modern market juga sama mengalami penurunan pengiriman pasokan minyak goreng. Nah, tentunya Ombudsman kita melihat hanya sekedar ke fakta-fakta tersebut. Mengapa terjadi kelangkaan? Mengapa terjadi panic buying? Pada awalnya panic buying bisa dipahami, tapi makin ke sini masyarakat pun juga buat menumpuk banyak-banyak. Tetapi problem yang harus diatasi itu adalah kelangkaan. Nah, saya tarik problem kelangkaan ini ya intinya adalah problemnya ada di harga CPO itu sekarang hari ini saja realnya itu sudah 18.000. Kalau di future market harga CPO dalam rupiah sudah Rp22.500. Nah, harga real sekarang di Medan sekitar Rp18.000 CPO. Nah, bagaimana mungkin pengusaha harus menjual minyak goreng dengan harga Rp11.500 jika mendapatkan harga CPO harga curah dengan harga Rp18.500. Artinya kan skema DMO dan DPO di sini tidak dilaksanakan. Nah, kalau skema DPO dilaksanakan, mestinya perusahaan minyak goreng mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pasokan CPO. Nah, tapi ini tidak terjadi. Nah, ya diduga ya untuk sementara ini kebijakan DMO maupun DPO-nya sudah benar, tetapi mengawinkan antara produsen CPO dengan produsen minyak goreng, yang ini yang tidak dilakukan oleh pemerintah, sehingga hanya segelintir produsen minyak goreng saja yang sekarang mendapatkan suplai CPO dengan harga DPO tadi. Nah, tetapi masih banyak ratusan produsen minyak goreng yang kesulitan mendapatkan harga CPO dengan harga yang murah sesuai dengan domestic price obligation. Problemnya di situ. Nah, kalau pemerintah bisa menyambungkan, bisa mengawinkan satu persatu, produsen CPO-nya A, produsen minyak gorengnya B, kawinkan, pasok. C, D, pasok, lancar ini. Pak Helmi juga, nanti Pak Helmi nggak akan terlalu susah. Nggak kerepotan untuk nanganin laporan minyak goreng langka begitu ya. Baik, ini artinya kondisinya sekarang ini minyak goreng langka karena salah satunya juga faktor distribusi begitu ya Pak Yeka. Tapi kalau temuan di lapangan untuk daerah ataupun di ibu kota ada perbedaan yang signifikan tidak? Kalau tadi Anda katakan di Medan juga sudah harganya sudah 18.500 untuk minyak curah per liter. Apa yang
yang bisa dilakukan oleh pemerintah begitu saat ini? Sorry Cakri, 18.500 itu bukan minyak curahnya, Oke. CPO-nya. CPO-nya, oke baik. Nah, kalau gini, kalau terkait dengan harga, terkait dengan harga ini, kami sekarang ini sedang melakukan pemantauan. Jadi, Ombudsman memantau di 331 pasar se-Indonesia. Dan tidak ada perbedaan yang signifikan antara kelangkaan di kota maupun di katakanlah daerah-daerah. Semuanya rata. Di kota-kota besar maupun juga di daerah-daerah juga semuanya merata. Sampai ke Papua, ke Maluku itu merata, terjadi kelangkaan. Oke, baik. Kalau untuk yang ada beli bersyarat begitu Pak, yang akhirnya dilakukan banyak mungkin retail atau toko-toko kecil juga melakukan itu. Ini bagaimana pantauan dari Ombudsman? Apakah memang akhirnya itu menjadi cara atau solusi bagi para peritel supaya mereka juga tidak betul-betul kehabisan stok minyak goreng yang bisa dipasarkan kepada konsumen? Ya, itu kami temui di 2 kali pengamatan. Nah, mudah-mudahan di 3 kali yang pengamatan ini tidak ada. Memang ada praktik bundling seperti itu yang tujuannya dimungkinkan adalah tadi untuk mengontrol orang agar jangan terlalu banyak membeli minyak goreng. Tetapi hal itu pada intinya tidak menjawab terhadap persoalan kelangkaan. Kelangkaan tetap terjadi, adapun praktek bundlingnya itu sendiri sebetulnya praktek yang tersendiri yang itu sebetulnya tidak perlu juga dilakukan. Gitu. Oke, ini jadi agak sulit begitu ya. Langkahnya memang ini nyata begitu, tapi masyarakat dari retail sendiri juga akan sulit harus mengatur stok yang mereka miliki karena sangat terbatas saat ini. Kita akan jeda terlebih dahulu, Pak Yeka, ditahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami. Lunch Talk segera kembali usai jeda. Ya, kembali lagi di dialog Lunch Talk pemirsa, siapa goreng minyak goreng. Saya ke Pak Helvi untuk penanganan dari Satgas ini. Kalau ada temuan yang sudah dilakukan dan sudah diselidiki oleh Satgas dari Polri begitu terkait penimbun minyak goreng, ini ada tidak kartel di balik permainan harga minyak goreng dan kelangkaan minyak goreng saat ini yang juga ditemui begitu di lapangan oleh Satgas Polri, Pak Helvi? Ya, jadi Mbak Cakri, saya kira terlalu dini untuk menjudge adanya kartel ya, karena pembuktian tindak pidana itu tidak mudah. Kita butuh proses yang cukup panjang, karena harus menghitung fluktuasi keluar masuknya barang, kemudian dihitung stoknya plus 1 dan ini cukup memakan waktu dan tidak mudah untuk membuktikan itu. Jadi kita perlu jangan terlalu buru-buru lah menyatakan ini kartel. Tapi yang jelas kalau ada indikasi penimbunan yang kelihatan stoknya masih cukup banyak, ya kita segera mendistribusi. Kita cek berapa sih retailnya yang akan didistribusi, berapa tempat, berapa lokasi, modern maupun tradisional, ya segera didistribusi. Kalau jadwalnya distribusi. Makanya kenapa Kamtipas yang memberikan laporan kepada para Kapolresnya, Kapolres koordinasi dengan Dinas Perdagangan, mereka akan mendorong para distributor untuk segera mengisi retail-retail yang kosong. Ya. Itu Bu. Baik, nah ini pengawasan dari Satgas, dari Polri sendiri, Barreskrim Polri, ada tidak Pak yang dilakukan terkait untuk mengawasi minyak goreng sekarang untuk di daerah? Seperti apa yang dilakukan di lapangan atau mungkin seperti Ombudsman juga, masyarakat bisa melaporkankah atau seperti apa yang bisa dilakukan masyarakat juga untuk saling membantu mengatasi kelangkaan minyak goreng saat ini Pak Helvi? Ya. Yang pertama kita berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan bersama jajarannya di bawah, dinas-dinas yang ada di provinsi maupun kabupaten. Kita meminta data dulu, data berapa stok yang harus disiapkan untuk kabupaten ini, kecamatan ini, kemudian berapa retail yang harus didistribusi setiap hari, berapa banyak tonasenya, itu nanti akan dicek secara periodik oleh anggota kami. Mereka akan orang kepada distribusi apakah sudah sesuai dengan jadwal pendistribusiannya.
Artinya kalau misalnya ada jadwal yang tertunda, apa masalahnya? Ya, kalau misalnya masalah yang memang tidak bisa diterima oleh akal, ya langsung kita minta supaya mereka segera mendistribusikan. Baik. Ya, mendorong mereka mendistribusikan. Tapi kita kan mengacu pada data. Ya. Namun demikian perlu kita juga tahu bahwa memang produksi kita agak menurun sekitar 48%, yang ini yang harus kita minta supaya para pelaku usaha untuk segera memproduksi secara maksimal sesuai dengan jadwalnya per bulan, dan kemudian distribusinya juga kita akan melakukan pengawalan sampai dengan ke retail tradisional maupun modern. Baik, menarik. Ini artinya Satgas ini terus mengerjakan pengawasannya terus berdasarkan data begitu ya. Jadi jelas ya, data yang masuk ini juga akurat karena dilakukan oleh personel Polri juga yang mengawasi di lapangan begitu ya Pak Helvi. Yang mana mungkin retail atau toko atau pasar tradisional yang nampak ini sudah kekurangan atau tidak ada minyak sama sekali begitu ya Pak ya. Betul. Baik. Ya, Pak Eka, ini kalau kita berbicara soal pendistribusian yang juga jadi salah satu masalah dari kelangkaan minyak goreng saat ini, Ombudsman sendiri melihat ada penyelewengan pendistribusian tidak sih Pak? Atau sebenarnya ada masalah saja, kita katakan masalah dalam proses pendistribusian yang menyebabkan kelangkaan saat ini? Oke, jadi kalau kita berbicara rantai pasok minyak goreng itu dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maka sebelum dalam keadaan normal, ya sebelum adanya gonjang-ganjing ini, setiap retail punya stok. Setiap agen punya stok, setiap distributor punya stok, setiap produsen minyak goreng punya stok. Gitu. Coba bayangkan semuanya punya stok. Nah, Mbak Cakri, sekarang stok itu hilang. Itu yang disebut dengan buffer stok. Baik. Ya, itu hilang sekarang. Artinya, hari ini produksi langsung jual habis. Hari ini produksi langsung jual habis. Yeah. Nah, itu bisa lihat berapa rantai pasok untuk buffer stoknya itu sudah kekosongan. Artinya apa? Kalau pemerintah ingin meningkatkan suplai pasokan, artinya si buffer stok ini harus segera diisi. Yeah. Siapa yang harus ngisi? Ya otomatis pelaku usaha, nggak mungkin pemerintah. Bagaimana cara ngisi? Pertama, harus dibuat nyaman. Karena kalau misalnya dikhawatirkan dengan adanya penimbunan segala macam, gitu kan, itu membuat usaha tidak nyaman dan akhirnya persepsi perilaku usaha berpikir bahwa resiko usaha menjadi tinggi. Yeah. Nah, jadi pendekatannya harus pendekatan diganti menjadi dari misalnya represif kepada bimbingan. Yang tadi disampaikan Pak Hefri dengan menghimbau itu sudah bagus sekali. Menghimbau segera dipasarkan gitu kan. Nah, tetapi kan di lapangan seringkali tuh, walaupun itu tadi Pak Hefri sudah menyatakan begitu, tapi di lapangan seringkali ada miss aja gitu kan. Baik. Oleh karena itu jaga kenyamanan. Jadi ini satu. Yang kedua adalah segera tadi pemerintah mengawinkan antara produsen CPO dengan produsen minyak goreng dengan mendapatkan harga yang sesuai DPO. Kalau tidak mendapatkan harga DPO, per harinya saya sudah hitung, produsen minyak goreng harus menderita kerugian 100 miliar per hari. Produsen minyak goreng ya? Ya, per hari. Siapa yang mau menambal itu? Nggak mungkin kan? Nah, inilah yang terjadi kelangkaan. Nah, skema DMO itu udah benar, DPO itu udah benar, tolong jalankan. Ajak semua perusahaan produsen CPO-nya, ajak semua produsen minyak gorengnya. Produsen minyak goreng itu se-Indonesia nggak akan lebih dari 120-an lah, 125-130 perusahaan. Produsen CPO juga yang besar-besar itu pun juga cukup sebetulnya, nggak lebih dari sekitar 100 orang. Ketemukan semua. Kawinkan itu DMO. Dan itu kurang lebih bisa mencukupi kebutuhan minyak goreng per bulan untuk masyarakat Indonesia yang diperkirakan ada 300 juta liter lebih begitu ya Pak ya. CVO-nya itu ada, nggak langka. CVO-nya bahan bakunya kan aneh kalau minyak gorengnya langka, gitu loh. Nah berarti tinggal ininya aja digelontorkan, dibikin usahanya yang nyaman. Saya pikir
Satgas Pangan akan lebih mudah mengawasinya. Baik, dan juga lebih transparan juga ya bagi masyarakat supaya tidak ada kecurigaan ada retail ini, ada toko ini yang kira-kira menimbun atau tidak ya. Padahal sebenarnya mungkin minyaknya ada mungkin Pak, tapi ini sudah langka nyatanya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Kita masih ada satu segmen untuk membahas perbincangan kita siang ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lunch Talk segera kembali usai jeda. Baik, kita sudah ada di segmen terakhir pemirsa. Ini saya kembali ke Pak Eka dulu, durasi kita juga singkat. Pak Eka, pertanyaan yang paling simpel yang mungkin ingin didapatkan juga oleh masyarakat, tidak hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga, apalagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner tepatnya. Ini mereka pasti mempertanyakan, ini kapan kelangkaan ini selesai, kapan kami bisa mendapatkan harga minyak yang normal, yang wajar lagi begitu. Bisa tidak sebenarnya pertanyaan masyarakat ini bisa terjawab atau ada solusi menuju ke sana begitu Pak? Dari Ombudsman sendiri seperti apa? Ada gambaran tidak Pak? Ya sebetulnya kalau menurut saya kelangkaan ini melihat terlalu lama, Sakri. Jadi mestinya sekarang sudah tidak terjadi lagi kelangkaan karena distribusi minyak goreng itu melibatkan pelaku usaha yang sudah profesional, terus melibatkan perusahaan distributor dan jalur tata niaga yang memang sudah proper, didukung juga oleh jaringan retail modern yang sangat established, bukan lagi jaringan yang ecek-ecek gitu. Iya, yang profesional lah begitu ya. Artinya sebetulnya kalau di hulunya itu treatmentnya benar, sebetulnya nggak perlu lama untuk membuat ketersediaan minyak goreng ini menjadi lancar lagi. Baik, treatmentnya yang benar. Nah, treatmentnya yang benar itu tadi yang sudah dijabarkan oleh Pak Eka, atau ada hal lain yang perlu dilakukan supaya mungkin kondisi seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Karena sekarang mungkin puasa, ada Hari Raya Lebaran, tapi kita mungkin bisa bertemu lagi dengan Natal dan Tahun Baru, dan ada banyak momen yang membutuhkan minyak goreng begitu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ya segera tadi, satu buat kondisi nyaman dulu. Baik. Yang kedua adalah perlancar tadi, pertemukan antara produsen CPO dengan produsen minyak goreng untuk mendapatkan harga. Oleh karena itu Kemendak nih perlu segera memanggil semuanya pelaku usaha yang terlibat di dalamnya. Baik. Itu aja dulu yang harus. Begitu pula yang juga disebutkan oleh Kemendak bahwa ada spekulan, ini juga perlu dicari begitu ya, spekulannya yang mana nih dan ditindak. Baik, Pak Helvi. Baik. Janganlah nemuin itu. Oke, baik. Iya, Pak Helvi, singkat mungkin sebagai closing statement juga dari Satgas Pangan Polri begitu, mungkin juga bisa mengimbau supaya masyarakat jangan lagi panik buying mungkin, karena Satgas Polri ini ada nih, mereka juga mengumpulkan data dan juga mengawasi peredaran atau penjualan minyak goreng yang sekarang saat ini susah sekali ditemukan di pasaran. Seperti apa, Pak? Ya. Yang pertama, kami minta supaya masyarakat tidak usah ada kekhawatiran akan kehabisan stok. Asal pembelian normal sesuai dengan kebutuhan yang ada, saya kira kebutuhan itu masih berusaha untuk dicukupi oleh pemerintah dan pelaku usaha. Yang kedua, para pelaku usaha agar segera merealisasikan Permendak 6 2022 terkait masalah DMO, DPO, dan yang sudah ditetapkan. Sebetulnya 4 minggu ini kalau itu sudah berjalan dengan baik, maka pasokan dalam negeri insya Allah akan terjaga. Sebetulnya nggak perlu khawatir seperti begini. Jangan khawatir. Oke. Itu Bu. Baik, terima kasih. baik, nggak usah ini ya Pak ya, rebutan dan sampai berbondong-bondong ke supermarket begitu ya. Sesuai kebutuhan, maka minyaknya mungkin pelan-pelan perlahan ini bisa muncul lagi di rak supermarket begitu ya. Kita harapkan seperti itu, dan harganya juga kembali wajar. Baik, terima kasih Pak Eka Hendra Fatika dan juga Kombes Pol Helvi Assegaf telah bergabung bersama kami di Lunch Talk siang ini. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami. Lunch Talk akan kembali lagi usai jeda.